di WA pagi-pagi, Beb, ya kita jalan-jalan yuk. Kemana? Ke puncak. Asik. Kita berangkat minggu pagi ya, naik motor aja berdua, gandengan, boncengan, ya kan? Semakin naik ke puncak semakin dingin, gendongannya makin kuat. Padahal hari Minggu dia harus gereja, berhala, ya kan? Jadi segala sesuatu yang membuat saudara jauh dari Tuhan itu namanya berhala. Pekerjaanmu kalau itu membuat engkau jauh dari Tuhan itu juga berhala. Kita lebih mementingkan pekerjaan daripada persekutuan, daripada ibadah dengan Tuhan, itu berhala. Maka itu tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu saudara, kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus supaya kedagingan kita bisa dilepaskan, sehingga orang yang hidup di dalam Roh Kudus, firman Tuhan katakan di Roma 8 ayat 8, dia berkenan di hadapan Tuhan. Sedangkan orang yang hidup di dalam kedagingan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara tahu arti berkenan enggak? Berkenan itu diakui. Berkenan itu diterima. Banyak orang Kristen seolah-olah dia berkenan padahal enggak. Ya. Seperti kalau saudara ketemu saya di jalan, contoh. Saudara kenal saya. Saudara panggil, "Wow, Pak Enos." Tapi saya nggak berkenan, saya lewat aja tuh. Seolah-olah dia kenal saya, seolah-olah dia tahu saya, tapi saya tidak menerima dia. Ah itu. Tapi saya tidak mau bertemu dengan dia. Ah itu. Jangan sampai saudara menjadi orang yang tidak berkenan karena perbuatanmu masih berada di dalam kedagingan. Hari ini waktunya Roh Kudus mengambil alih itu, saudara. Jangan tunggu besok, jangan tunggu bulan depan, jangan tunggu tahun depan, jangan. Siapa tahu tahun depan saudara sudah dipanggil Tuhan, tidak punya kesempatan untuk bertobat. Yang ketiga, kenapa kita butuh Roh Kudus? Supaya kita bisa melewati setiap tantangan kehidupan. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, sebelum kalian pergi melayani, kalian harus berdoa, berkumpul, bersehati, menantikan Roh Tuhan dicurahkan. Selama 10 hari murid-muridnya berdoa, dan di hari Pentakosta mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena apa? Karena Yesus tahu untuk melayani Tuhan di dunia ini butuh tantangan. Untuk ikut Yesus di dunia ini butuh tantangan. Tantangan itu bisa berasal dari mana saja, dari keluarga, dari jemaat di gereja, bahkan dari orang di luar sana, butuh tantangan. Oleh sebab itu Yesus sadar, Yesus mengerti bahwa kita butuh penolong, yaitu Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kuduslah yang akan memberikan kita kuasa seperti yang dimiliki oleh Yesus. Sehingga saudara, mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu juga dapat dilakukan oleh manusia, itu juga dapat dilakukan oleh kita ketika Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Itu sebabnya kenapa banyak hamba-hamba Tuhan yang bisa menyembuhkan orang yang sakit, dapat mengusir setan, dapat memulihkan orang yang terbelenggu, itu karena pekerjaan dari Roh Kudus yang ada di dalam hidup mereka. Dan itu dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan ketika mereka sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka siap pergi melayani. Buktinya adalah saudara, ketika hari Pentakosta, Petrus berkhotbah kurang lebih 3 jam, tetapi 3.000 orang bertobat dan minta dibaptis. Itu karya pekerjaan dari Roh Kudus. Ketika kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara, kita bisa melewati semua tantangan di dalam kehidupan kita, sehingga iman kita tetap setia, hidup kita tetap berada di dalam jalannya Tuhan. Kita dapat semakin berada di dalam kebenarannya Tuhan.
Hari ini kita butuh Roh Kudus. Iman tanpa Roh Kudus seperti orang yang percaya tapi tidak punya kekuatan. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kudus dicurahkan karena dia memiliki kuasa. Kuasa di dalam terjemahan aslinya adalah dunamos. Dunamos itu saudara artinya adalah ledakan. Ketika Roh Kudus ada di dalam hidup murid-muridnya, Tuhan berikan kuasa untuk melakukan sebuah ledakan. Ledakan itu saudara, kalau saudara pernah melihat sebuah ledakan, misalkan ada bom, itu akan mempengaruhi daerah-daerah di sekitar. Apalagi kalau itu ledakannya besar yang dahsyat, seperti contoh ledakan dua kota di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki. Ledakan bom nuklir itu sampai sekarang masih berpengaruh di daerah itu. Bahkan di dua kota itu jadi kota mati karena tidak bisa dilakukan apapun. Berpengaruh kepada orang lain dan sekitar. Dan Tuhan ingin saudara Roh Kudus membawa ledakan di dalam hidup saudara. Saudara bisa berpengaruh kepada orang banyak. Saudara bisa menyatakan kuasa, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa berdoa orang sakit, bisa mengusir setan, bisa melayani Tuhan dengan kuasa dan karunia yang diberikan oleh Roh Kudus. Orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang siap melayani dengan karunia dari Tuhan. Amin. Jadi hari ini kita rindu supaya setiap kita yang ada di tempat ini kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Biarlah firman Tuhan pada saat pagi hari ini memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian Yesus Tuhan ditinggikan.